Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita mengenai materi limit fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini, saya berharap dan saya berdoa semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan dalam kehidupan kita. Nah, materi limit fungsi trigonometri ini adalah materi pertama di semester ganjil di kelas 3 untuk mata pelajaran matematika peminatan. Nah, limit fungsi trigonometri dapat dikatakan sebagai materi lanjutan limit fungsi yang telah kita pelajari di kelas 2. Makanya, sebelum kita masuk di materi limit fungsi trigonometri, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja kira-kira yang kita butuhkan sehingga dalam pembelajaran kita nantinya akan lebih mudah. Sedikit saya memperkenalkan bahwa perbedaan antara limit fungsi aljabar yang kita pelajari di kelas 2 dengan limit fungsi trigonometri yang kita pelajari di kelas 3 ini terletak pada fungsi yang dicari nilai limitnya. Jika kelas 2 itu bentuk-bentuk aljabar, kemudian di kelas 3 bentuk-bentuk fungsi trigonometri yang tentu saja akan melibatkan sin, cos, tangen, kotangen, koseken, atau seken. Yang kedua, ada sedikit perbedaan pada cara penyelesaian limit fungsi trigonometri. Meskipun secara umum pada prinsipnya penyelesaiannya relatif sama. Baik, kita akan mulai. Ada beberapa hal penting yang kita pelajari yang harus kita ketahui sebelum belajar materi limit fungsi trigonometri. Yang pertama, tentu saja kita mengingat-ingat kembali materi limit fungsi yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya. Nah, secara umum ada dua soal yang kami berikan di sini. Ini adalah model soal limit fungsi aljabar, di mana fungsi-fungsinya ini X pangkat 3 kurang 16X tambah 24 dibagi X pangkat 2 tambah 4X tambah 12 adalah bentuk fungsi aljabar. Nanti ketika kita belajar limit fungsi trigonometri, fungsi ini akan berganti ataukah dicampur dengan bentuk-bentuk sinus, kosinus, dan seterusnya. Nah, secara umum semua soal limit fungsi entah itu aljabar atau trigonometri, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan apakah soal tersebut bisa selesai dengan cara substitusi atau tidak. Kapan dia bisa selesai dengan cara substitusi? Ketika nilai X-nya ganti dengan nilai yang kita tuju dan hasilnya adalah angka biasa atau bilangan biasa, maka jawabannya sudah selesai. Tetapi ketika jawaban limit kita itu hasilnya adalah bentuk-bentuk tidak tentu, 0 per 0, ya, 0 per 0, maka kita diminta untuk mencari jalan lain, meskipun nanti pada ujungnya tetap menggunakan cara substitusi. Mari kita lihat contoh yang pertama ini. Limit X mendekati 0, X pangkat 3 kurang 16X ditambah 24 dibagi X pangkat 2 tambah 4X tambah 12. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ganti X dengan 0, substitusi X dengan 0. Maka tentu menjadi X pangkat 3 menjadi 0 pangkat 3, 16X menjadi 16 kali 0, maaf ini keliru, 16 kali 0 ditambah 24. Demikian halnya dengan penyebutnya 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 tambah 12. 0 kurang 0 tambah 24 hasilnya 24. 0 tambah 0 ditambah 12 hasilnya 12. 24 per 12 sama dengan 2.
Nah, ternyata hasil yang kita peroleh itu bukan 0 per 0, maka jawaban kita sudah selesai. Penyelesaian limit ini sudah selesai. Nah, kita beralih ke contoh berikutnya, limit X mendekati 2. Kita substitusi kembali, hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Tambah 4. 4 dikurang 8 negatif 4. Ditambah 4, hasilnya 0. 2 kurang 2, 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Berarti cara substitusi tidak boleh digunakan. Kita harus cari cara lain. Di kelas 2 kita sudah diajarkan 2 cara, 3 cara termasuk substitusi tadi, yaitu cara pemfaktoran atau mengalihkan dengan sekawan. Ternyata ketika kita lihat fungsi ini dapat difaktorkan. X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 dapat difaktorkan menjadi X kurang 2 dikali X kurang 2. Coret 1, sisa X kurang 2. Maka X-nya diganti dengan 2, 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Karena nilai yang kita dapatkan bukan lagi 0 per 0, maka inilah solusinya. Jadi, saya ulangi lagi, untuk semua jenis limit fungsi, yang pertama yang kita lakukan adalah substitusi. Jika hasil pensubstitusian kita itu hasilnya adalah 0 per 0, maka silahkan menggunakan cara lain, entahkah itu pemfaktoran seperti contoh yang ada ini, ataukah menggunakan cara lain, misalnya kalikan dengan sekawan. Untuk bentuk fungsi trigonometri, caranya bisa saja pemfaktoran, bisa saja kali sekawan, atau dengan cara-cara yang lain. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami sebelum kita belajar limit fungsi trigonometri adalah mencari nilai trigonometri. Ini kami siapkan tabel. Misalnya ini sin 0, 0. Kalau memang belum mampu dihafal, maka saya berharap setidaknya kalian semua sudah memiliki tabel untuk Anda jadikan pegangan. Karena sebentar biar bagaimana penyelesaian limit fungsi trigonometri juga akan melibatkan substitusi. Lucu kalau misalnya ada soal, misalnya ditanyakan sin 30, sementara nilai sin 30 saja Anda tidak ketahui. Maka penting bagi kalian untuk mengetahui berapa saja nilai-nilai trigonometri dari sin, cos, tangen, cosecant, secant, dan kotangen untuk semua jenis-jenis sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang ketiga yang harus Anda pahami adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini adalah perubahan bentuk-bentuk trigonometri menjadi bentuk trigonometri yang lain, tetapi tidak mengubah nilai. Semua nilainya sama. Apakah hanya ini identitas trigonometri yang ada? Banyak sekali. Tapi yang umumnya, secara umum dibutuhkan di dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri itu yang ada di sini. Mungkin ada yang lain, insya Allah itu akan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, nilai tangen X itu dapat diubah menjadi sin X dibagi dengan cos X. Ini X, ini X, ini X, artinya sama. Ketika misalnya ini saya ganti tangen 3X, maka dia dapat berubah menjadi sin 3X atau dibagi cos 3X. Kemudian yang berikutnya, cos pangkat 2X ditambah sin pangkat 2X itu sama dengan 1. Ini syaratnya ini harus sama. Jadi kalau misalnya di sini cos pangkat 2 5X ditambah sin pangkat 2 5X bisa diubah menjadi 1. Tetapi kalau di sini tidak sama, cos pangkat 2 5X ditambah sin pangkat 2 3X misalnya, maka itu tidak boleh diubah menjadi 1. Nilainya tidak sama dengan 1. Kemudian dari sini dapat berubah menjadi ini kalau pindah ke sebelah menjadi 1 kurang sin pangkat 2X, dapat difaktorkan menjadi 1 ditambah sin X dikali 1 kurang sin X.
Yang ini juga di bawah, perubahannya dari atas sini 1 kurang cos pangkat 2x berubah menjadi 1 tambah cos x dikali 1 kurang cos x. Nah, selanjutnya cos 2x. Cos 2x ini dapat berubah menjadi cos pangkat 2x kurang sin pangkat 2x, yang juga dapat berubah menjadi cos x ditambah sin x kali cos x kurang sin x. Apa perbedaannya ini cos pangkat 2x dengan kurang sin pangkat 2x dengan ini? Terletak pada tandanya. Kalau di sini tambah, hasilnya jadi 1. Kalau ini kurang, hasilnya jadi cos 2x. Ini dapat diubah menjadi bentuk seperti ini, atau cos 2x dapat berubah menjadi 1 kurang 2 sin pangkat 2x. Perhatikan, kalau di sini 2x, maka di sini x, di sini x. Andaikan di sini 4, di sini 4, maka tentu di sini 8 karena 2 kalinya. Kalau di sini 6, cos 6x, maka ini menjadi cos pangkat 2 3x kurang sin pangkat 2 3x. Ini selalu menjadi 2 kalinya apa yang ada di sini, atau sebaliknya, yang ini adalah setengah dari yang ada di sini. Cos 2x ini dapat diubah menjadi 3 model, dapat seperti ini, cos pangkat 2x kurang sin pangkat 2x, dapat menjadi 2 cos pangkat 2x kurang 1, dapat menjadi 1 kurang 2 sin pangkat 2x. Nah, selanjutnya yang sering dipakai yang lain adalah sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Lagi-lagi, apa yang ada di sini, sin 2x adalah 2 kalinya nilai sin x dan cos x, dan ini harus sama. Jadi misalnya di sini ada 2 sin 4x cos 4x, maka dapat diubah menjadi sin 8x. Ini juga seperti ini yang di bawah. Nah, ini sifatnya timbal balik. Timbal balik dalam artian cos 2x misalnya dapat berubah menjadi 1 kurang 2 sin pangkat 2x. Sebaliknya, 1 kurang 2 sin pangkat 2x dapat diubah menjadi cos 2x. Itu pengantar dari materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pokok limit fungsi trigonometri.